Selamat siang saudara sekalian, silakan duduk. Berdiri lama-lama capek. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan bersyukur bahwa siang hari ini meskipun tidak terlalu banyak saya lihat, akan tetapi saya yakin tetap ada sukacita, tetap ada kerinduan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Dan siang hari ini sebelum saya memulai membuka Alkitab bersama-sama untuk kita bacakan, saya mau memberikan sebuah cerita ya. Jadi ada beberapa tahun lalu ada sebuah berita yang cukup mencengangkan gitu ya. Tahun 2018 ada seorang bernama Adam Guerra. Siapa dia gitu? Dia adalah seorang drag queen. Bagi yang belum tahu, drag queen adalah lelaki yang bekerja di dalam bar-bar di kabaret gitu dan berdandan seperti perempuan untuk bernyanyi. Bahasa teaternya adalah impersonator gitu. Jadi berubah menjadi seorang yang lain. Dan Adam Guerra ini sangat terobsesi untuk menjadi seperti Madonna. Kalau kita nggak tahu Adam Guerra, mungkin kita tahu Madonna ya. Kalau Madonna itu disebut sebagai Queen of Pop gitu, ratu dari lagu-lagu pop yang populer pada awal 2000-an sampai saat ini. Mungkin meskipun namanya sudah tertutup, tapi kita masih tetap tahu Madonna sebagai seorang legenda pop bersandingan dengan Michael Jackson. Nah, Adam Guerra ini menghabiskan kurang lebih 175.000 US dollar untuk mengoperasi plastik dirinya untuk semakin serupa dengan Madonna. Nah, kalau di kurs kira-kira hari ini sekitar 2,6 miliar. Kita bayangkan ya, seorang lelaki yang memiliki profesi drag queen mengoperasi dirinya untuk menjadi serupa dengan seorang Madonna, seorang diva pop gitu. Jadi ini manusia. Seorang lelaki, seorang manusia ingin menjadi serupa dengan manusia lainnya. Dan dia menghabiskan begitu banyak uang, resource, waktu untuk bagaimana dia bisa terlihat semirip mungkin dengan Madonna. Dan berikutnya, apa ini hubungannya dengan kehidupan kita sebagai seorang Kristen? Tadi kalau kita lihat di judul awal, judul khotbah saya adalah Christ likeness. Apa itu? Keserupaan dengan Kristus. Sama seperti Adam Guerra berusaha serupa dengan Madonna tadi. Apakah kita orang Kristen sudah berusaha serupa dengan Kristus? Sedikit sejarah bahwa kata Kristen di dalam Alkitab, di dalam sejarah kekristenan kita, pertama kali muncul di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Itu adalah di kota Antioquia. Saat itu Paulus dan Barnabas sedang melayani di sana, dan di ayat 26 saya bacakan, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut dengan Kristen. Buat supaya kita tahu gitu, kenapa kita disebut Kristen? Kenapa kita sebut Christian? Di situ ada kata Christ, Kristus gitu ya, merujuk kepada Kristus. Dan di dalam terjemahan yang literal gitu, terjemahan yang lebih harafiah dari bahasa aslinya, di situ dikatakan the disciple also were divinely called first in Antioch Christian. Ada kata divine, keilahian. Jadi Kristen adalah panggilan bagi murid-murid Yesus, bagi para pengikut-pengikut Kristus yang dilihat ya, hidupnya penuh kesalehan, hidupnya penuh kebenaran. Sehingga orang-orang lain memanggil mereka sebagai Kristen. Atau mungkin dikatakan sebagai pengikut-pengikut Kristus atau Kristus-Kristus kecil. Itu adalah Kristen. Dan berarti kalau dikatakan kita adalah Kristen, kita adalah pengikut-pengikut Kristus, kita adalah Kristus-Kristus kecil, sudah seharusnya bahwa role model kehidupan kita adalah Kristus itu sendiri. Bukan begitu? Ya, bahwa role model kehidupan kita adalah Kristus itu sendiri. Dan pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa semakin serupa dengan Kristus gitu. Sebagaimana tadi Adam Guerra menghabiskan waktunya, menghabiskan kehidupannya, menghabiskan uangnya untuk semakin serupa dengan Madonna. Dan bagaimana kita hari ini sebagai seorang Kristen mau mendedikasikan kehidupan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan di dalam Filipi 2 ya, di dalam Filipi 2 ini saya akan bacakan bersama bagi kita
ada hal yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi, bagaimana kita, jemaat di Filipi dan kita semua sekalian hari ini bisa semakin serupa dengan Kristus. Kita akan buka dari Filipi 2 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan bagi kita bersama. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, dalam satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Demikianlah firman Tuhan. Hal yang pertama, ketika kita membaca nats ini dan saya menemukannya bahwa bagaimana kita bisa menjadi semakin serupa dengan Kristus adalah kita melihat kehidupan yang dinasihatkan oleh Paulus dan bagaimana kehidupan Kristus itu sendiri memiliki kebersatuan. Kebersatuan di dalam Kristus. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan gitu ya. Di ayat 2 Paulus mengatakan, hendaklah itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir. Sehati sepikir. Ada kebersatuan di sana ya. Dan di ayat 5 juga dikatakan bahwa hendaklah kamu dan hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Sehati sepikir. Sehati itu kita kalau mengidentikan hati dengan apa? Perasaan ya. Kalau kita jatuh cinta, kalau kita jatuh hati itu berkaitan dengan perasaan kita. Tetapi kalau dengan pemikiran kita, dengan otak kita, dengan logika kita, ada dua hal di situ ya. Bagaimana pemikiran kita dan bagaimana perasaan kita tertuju dan bersatu bersama-sama dengan Kristus. Dan di dalam ayat kedua itu juga dikatakan bahwa dalam apa? Dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dan ketika kita mundur lagi di ayat 1, ya, bahwa di dalam Kristus dikatakan ada nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan. Hal-hal yang disebutkan ini memiliki satu skopa yang mirip. Semua berkata tentang kasih. Semua berkata tentang bagaimana satu sama lain. Dan yang paling penting dikatakan di situ ada satu kata mengatakan tentang persekutuan roh. Dan di ayat 2 juga dikatakan tentang satu jiwa, satu tujuan. Kalau kita melihat kembali dalam menggali lebih dalam dan di dalam bahasa aslinya bahwa kata-kata yang digunakan di sini adalah kata-kata yang merujuk kepada sebuah keharmonisan. Ya, sebuah keharmonisan gitu ya. Satu harmonis itu tidak sama. Ya, harmonis itu tidak sama. Kalau kita belajar bermusik, kalau kita belajar bernyanyi, belajar tentang notasi dan nada-nada, ketika kita mengatakan sebuah harmoni, susunan sebuah harmoni itu terdiri dari not-not yang berbeda. Akan tetapi dimainkan secara bersamaan ya. Ada satu kesatuan, ada satu kebersamaan. Dan di sini dikatakan bahwa bagaimana hati dan jiwa kita haruslah ikut bersatu. Coba bayangkan tadi misalnya dalam satu lagu May main di nada dasar A, tetapi Sharon main di nada dasar C dan Ricky main di nada dasar D. Kira-kira apa yang kita dengar? Pasti sesuatu yang tidak nyaman gitu ya, sesuatu yang tidak enak di telinga kita, bahkan ketika kita mendengar pujian yang nggak enak, fales gitu kayak misalnya saya bernyanyi fales, pasti kita tidak, itu merusak perasaan kita ya, itu merusak mood kita gitu. Dan itu juga merusak citra diri kita jika kita di dalam kebersamaan kita sebagai satu tubuh Kristus, dalam kebersamaan kita sebagai seorang Kristen tidak padu satu sama lain di dalam tugas kita, di dalam panggilan kita, di dalam pelayanan kita.
Dan Paulus menuliskan dan menegaskan bagi kita bahwa sesungguhnya kita perlu berada di dalam satu kasih. Dan di dalam satu kasih ini Tuhan Yesus sendiri yang menegaskan di dalam Yohanes pasal 13 ya, ayat 34 sampai 35. Tuhan di sini perikopnya yang Yohanes tuliskan, LAI berikan adalah judulnya perintah baru. Tetapi kita tahu bahwa perintah Tuhan Yesus sepanjang kehidupan pelayanannya untuk bagaimana kita dapat saling mengasihi. Dan dikatakan demikian, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya. Saya ulang sekali lagi di bagian akhir ya, bahwa dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, orang-orangku, anak-anakku, orang-orang Kristen, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa saling mengasihi adalah bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan kata saling itu tidak seperti cinta yang bertepuk sebelah tangan. Kata saling itu sama-sama melakukannya, bahwa saya memberikan kasih, Anda memberikan kasih. Kalian memberikan kasih dan mereka pun memberikan kasih. Semua melakukan hal yang sama. Melakukan kasih yang sama satu sama lain. Terlepas dari tadi kita dengar bahwa kasih ini tidak berdasarkan sesuatu yang sama, tetapi melainkan keperbedaan. Kalau kita sama, kita tidak mungkin disuruh bersatu karena kita sudah satu karena sama ya. Kita disuruh bersatu karena kita berbeda. Kita memiliki pemikiran yang berbeda, kita memiliki perasaan yang berbeda, kita memiliki kepribadian yang berbeda, kita memiliki kebiasaan yang berbeda, kita memiliki bakat, talenta, karunia-karunia rohani, semua yang berbeda. Akan tetapi di dalam keperbedaan itu yang menunjukkan, yang membuat kita menjadi serupa dengan Kristus adalah bagaimana kita mau bersatu. Satu di dalam hati, satu di dalam jiwa, satu di dalam tujuan pekerjaan Tuhan. Akan tetapi Paulus juga mengingatkan bahwa hati-hati, ada hal-hal yang merusak kebersatuan itu. Ada hal-hal yang bisa menjadi alasan mengapa kebersatuan itu tidak terjadi. Ya, di ayat 3 dikatakan bahwa sebaliknya, ya di bagian akhir dikatakan bahwa jangan seorang memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga gitu ya. Kita harus mengutamakan orang lain. Kenapa? Supaya gitu. Ketika keegoisan mulai muncul di dalam kehidupan kita, ketika kita mulai sombong dengan apa yang kita bisa, ketika kita mulai berpikir bahwa apa yang kita tahu, apa yang kita kerjakan lebih baik daripada orang lain, ketika kita merasa lebih pandai, disitulah kebersatuan akan terpecah. Ketika kita melihat bahwa saya melayani sebagai WL, saya melayani sebagai gembala care group, atau bahkan saya hanya sekedar menjadi anggota care group yang aktif di dalam kegiatan care group, tetapi kita melihat bahwa kok dia tidak melakukan sama seperti saya. Kok dia melakukan hal-hal yang berbeda tidak seperti yang saya lakukan. Apakah dia belum dewasa? Dia harusnya dewasa dong gitu ya. Kita tidak mengutamakan orang lain, tetapi kita memandang diri kita lebih tinggi, memandang diri kita lebih baik, memandang diri kita lebih sempurna daripada yang lain. Dan ini akan memecah kebersatuan kita ketika kita tidak mengutamakan orang lain. Dan Paulus menasihatkan kepada kita bahwa jangan kita mencari kepentingan yang diri sendiri atau mencari pujian yang sia-sia. Tentu semua orang suka dipuji. Siapa di sini yang tidak senang jika mendapat pujian, boleh angkat tangan. Atau katakan amin gitu. Kita semua senang tentu dapat pujian ya. Tapi dikatakan oleh Paulus di sini, jangan sampai pujian yang kita terima membuat kita menjadi tinggi hati. Membuat kita menjadi sombong. Dan itu adalah sebuah kesia-siaan. Dan di ayat 4, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain.
Dan ini akan mengantarkan kita kepada poin berikutnya. Bahwa bagaimana ketika kita tidak mementingkan diri sendiri, ketika kita mengutamakan orang lain di dalam menjaga kebersatuan kita di dalam Kristus, di situ kita harus memiliki kerendahan hati. Tetapi sebelum masuk ke dalam bagian berikutnya, saya mau mengajak kita sekalian melihat dari Roma pasal 12 untuk merangkum di poin yang pertama, bagaimana kebersatuan kita di dalam Kristus. Di sini Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 12 dengan judul perikop, nasihat untuk hidup di dalam kasih. Lagi-lagi kasih gitu ya. Di ayat 10 dikatakan bahwa hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mendahului di dalam memberi hormat. Mengutamakan orang lain untuk kita hormati, tidak kehormatan diri kita sendiri. Dan di ayat 16 dikatakan, sekali lagi ya, tentang kebersamaan kita, tentang sehati sepikir. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Sebuah kalimat yang mirip dengan yang ada di Filipi tadi, bahwa janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana dan janganlah menganggap dirimu pandai. Sebuah nasihat bagi kita bersama. Bagaimana kita serupa dengan Kristus? Hiduplah di dalam kasih. Hiduplah di dalam kebersatuan di dalam Kristus. Di dalam persekutuan kita. Jangan tinggalkan care group kita. Jangan tinggalkan ibadah-ibadah kita. Dan bahkan di dalam keluarga kita. Anak kepada orang tua, kakak kepada adik, orang tua kepada anak. Hendaklah saling mengasihi, saling memberi hormat, saling menghargai satu sama lain. Dengan demikian maka kita akan menunjukkan bagaimana kita adalah orang Kristen. Pengikut-pengikut Kristus. Kristus kecil. Biarlah orang lain melihat dan menyebut dia orang Kristen, bukan karena dia KTP kita agamanya Kristen, bukan karena kita kemana-mana pakai kalung salib atau kita mendeklarasikan bahwa kita orang Kristen, tapi karena mereka melihat bahwa hidup kita mencontoh, meneladani sebagaimana yang Kristus lakukan untuk hidup di dalam kasih, untuk hidup di dalam kebersatuan, sehati, sepikir, sejiwa, satu tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sebagai satu tubuh Kristus, ya, maka orang Kristen haruslah hidup di dalam kesatuan, sebagaimana Kristus yang adalah kepala mempersatukan kita. Dan kalau kita bicara dan kita tidak melihat ayat firman Tuhan, rasanya seperti saya mengoceh sendiri dan mengada-ngada. Tetapi Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus mengatakan bahwa di ayat 15 bagian akhir dikatakan Kristus yang adalah kepala, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Lagi-lagi kasih. Bahwa Kristus yang adalah kepala dan kita adalah tubuh Kristus. Dan bayangkan jika kita sebagai tubuh Kristus, dan bayangkan jika tubuh kita tidak melakukan tugasnya sebagaimana yang kepala inginkan, sebagaimana yang Kristus inginkan. Otak kita berkata, tangan ambil gelas, tetapi yang ambil gelas kaki, bisa nggak? Gak bisa, harus menjadi satu kesatuan. Dan harus saling menghormati, menghargai satu sama lain gitu. Dan kita tahu di dalam bagian firman Tuhan yang lain, tidak ada satu anggota tubuh yang lebih mulia daripada anggota tubuh yang lain. Begitu juga di dalam kehidupan kita bergereja. Kehidupan kita bersekutu di dalam persekutuan kekristenan kita. Tidak ada seorang yang lebih mulia daripada yang lain. Tidak ada seorang yang lebih berharga daripada yang lain. Karena kita diciptakan segambar serupa dengan Allah. Sama-sama ciptaan Allah. Sama-sama ciptaan Allah yang mulia. Dan kita diciptakan untuk tujuan yang sama. Menyembah, memuliakan Tuhan. Dan kita ada di dunia ini saat ini. Juga memiliki tujuan yang sama untuk bagaimana orang melihat kita dapat serupa dengan Kristus. Pada bagian kedua saya mau mengajak kita melihat. Ya, melihat, tadi saya sudah sampaikan bahwa di bagian kedua adalah bagaimana kita untuk semakin serupa dengan Kristus, kita harus memiliki kerendahan hati seperti Kristus. Dan untuk itu, saya mau mengajak kita melihat di dalam firman Tuhan, ya. Dari ayat 6 ya. Dari ayat 6 firman Tuhan mengatakan bahwa yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dan untuk mengenal kerendahan hati Kristus, saya mau mengajak kita untuk melihat bersama-sama bagaimana hakikat Kristus itu. Kristus Yesus secara spesifik ya. Siapa Yesus itu?
Dan kita lihat sama-sama bahwa yang pertama, hakikat dia adalah hakikat yang ilahi. Keilahian Yesus Kristus. Di sini dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah. Dalam rupa Allah, wujud Allah, dalam bentuk Allah. Ini menegaskan bahwa Yesus adalah Allah. Ada atribut keilahian yang disematkan kepada Yesus Kristus. Dan bagian kedua berikutnya, Paulus menuliskan, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saya mau mengajak kita melihat dalam terjemahan yang lain, di dalam terjemahan King James Version, bahwa bagian ini mengatakan bahwa kesetaraan dengan Allah itu tidak ditulis sebagai kesetaraan dengan Allah, tetapi dalam kalimat thought it not robbery to be equal with God. Bahwa kesetaraannya dengan Allah bukanlah sesuatu yang dirampok dari Allah. Bukanlah sesuatu yang diambil dengan paksa dari Allah. Dan hal ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya kenapa dia tidak mengambil paksa, kenapa dia tidak merampok hakikat keilahian itu, kesetaraannya dengan Allah itu. Karena dia adalah Allah. Karena dia adalah Allah sesungguh-sungguhnya, kealahannya sejati, keilahiannya sejati. Bukan sesuatu yang ditambahkan padanya sehingga dia menjadi Allah. Bahwa Yesus Kristus sejak semula adalah Allah yang sejati. Dan pada bagian berikutnya di ayat ke-7, saya mau mengajak kita melihat hakikat Kristus yang kedua, yaitu kemanusiaan Yesus. Di sini ada kalimat bersusun ya, saling bertaut satu sama lain, dikatakan bahwa Kristus ya, mengacu kepada Kristus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Seringkali kita dibingungkan. Bagaimana seorang Allah, Kristus, mengosongkan dirinya? Apa yang dikosongkan darinya? Apakah ketika dia seorang Allah mengosongkan dirinya berarti dia tidak menjadi Allah lagi? Apakah karena dia mengosongkan dirinya, dia kehilangan atribut-atribut keilahiannya, kemahatahuannya, kemahahadirannya? Dan ketika kita melihat lebih dalam bahwa sesungguhnya yang luar biasa ketika Paulus menuliskan bagian ini, menyatakan bahwa Kristus mengosongkan dirinya. Bukan keilahiannya yang dihilangkan. Bukan hal kemahakuasaan yang ditiadakan. Tetapi bagaimana Allah menambahkan, justru mengosongkan dirinya itu menjadi menambahkan natur baru di dalam dirinya, yaitu natur kemanusiaannya. Dan dengan kata melepaskan bukan berarti meniadakan, akan tetapi membatasi. Sehingga bahwa tujuan Allah datang ke dunia kita perlu tahu untuk menyelamatkan manusia. Sehingga dia menjadi sama dengan manusia. Sebagai pengganti kita di kayu salib, kita tahu kalau bukan manusia yang sempurna, maka pekerjaan Kristus akan sia-sia. Oleh karena itu dia membatasi dirinya. Bukan mengosongkan dirinya sepenuhnya akan keilahiannya. Sehingga kita manusia pada zaman itu, orang-orang Israel, orang Yahudi pada zaman itu di masa Yesus hidup dan melayani, mereka dapat melihat bahwa Yesus adalah sama dengan mereka. Sama-sama manusia. Yesus juga lapar. Yesus juga haus. Yesus juga merasa sedih. Yesus juga merasa marah. Yesus juga bertumbuh seperti manusia biasa. Dari bayi semakin hari semakin besar. Yesus juga bisa menangis. Dan itu adalah natur kemanusiaannya yang ditambahkan ke dalam dirinya. Dan yang bagian kedua dikatakan bahwa dia mengambil rupa seorang hamba. Dan bagian ini nanti akan bertautan dengan poin ketiga, tetapi di sini saya katakan bahwa sebagai manusia dia melakukan pekerjaan-pekerjaan di dunia. Pekerjaan-pekerjaan manusia Yesus. Dan dalam pekerjaan-pekerjaannya itu dia melakukannya sebagai seorang manusia yang berkuasa dengan kuasa keilahian. Luar biasa bukan? Dan di bagian yang terakhir juga adalah bagaimana dia menjadi sama dengan manusia.
Dan ketika setiap kali kata Yesus sebagai manusia dituliskan, kata ini terus menjelaskan bahwa manusianya adalah sungguh-sungguh manusia, bukan manusia-manusia jadi-jadian gitu ya. Bukan manusia-manusia yang kayak ya mungkin dia hanya ada paham-paham yang mengatakan kemanusiaan Yesus itu hanya bayangan semata gitu. Tapi ada juga yang mengatakan Yesus itu manusia sejati yang dibuat oleh Allah. Tetapi kita tidak percaya kepada hal-hal tersebut karena firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang sejati dan juga manusia yang sejati. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 14 gitu, di pembukaan kitab Yohanes, Yohanes mengatakan bahwa firman itu merujuk kepada Yesus Kristus telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Bahwa Yesus telah tinggal di antara kita. Dia sungguh-sungguh manusia. Dan kita tidak bisa melepaskan ketiga hal ini. Bagaimana dia mengosongkan dirinya, bagaimana dia menjadi hamba, bagaimana dia menjadi sama dengan manusia. Bahwa natur kemanusiaan Yesus Kristus adalah untuk mewakili manusia yang berdosa. Sehingga kerendahan hati mana lagi yang bisa kita teladani kalau bukan kerendahan hati Kristus yang menjadi teladan sempurna bagi kita untuk manusia dapat melihat seberapa Allah merendahkan dirinya untuk menjadi manusia. Saya punya ilustrasi sedikit mengenai hal ini. Ada sebuah variety show gitu ya, tayangan televisi judulnya Undercover Boss. Undercover Boss. Mungkin ada yang pernah menontonnya ya. Jadi ada pemilik perusahaan atau pemilik restoran ternama, mereka berpura-pura menjadi karyawan magang di sebuah perusahaan. Dia disuruh-suruh oleh supervisor atau manajer di perusahaan tersebut untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Akan tetapi di dalam variety tersebut bertujuan untuk melihat apakah pekerja-pekerjanya melakukan pekerjaan yang benar gitu ya. Ini tentu berbeda dengan Allah kita. Allah ketika dia menjadi manusia, dia sungguh-sungguh menjadi manusia dan melakukan pekerjaan manusia bukan untuk melihat bagaimana manusia melakukan pekerjaannya dengan baik atau tidak. Tetapi Allah menjadi manusia untuk melakukan pekerjaannya supaya mati di kayu salib. Supaya manusia-manusia dapat mendapatkan keselamatan, kehidupan kekal di surga bersama-sama dengan Allah. Kerendahan hati seperti inilah yang Tuhan inginkan. Kerendahan hati seperti Kristus inilah yang harus kita miliki sebagai seorang Kristen. Ketika kita mengaku bahwa dari kita Kristen, ketika kita mengaku bahwa kita adalah pengikut Kristus, ketika kita mengaku bahwa di dalam kehidupan kita mau menjadi serupa dengan Kristus, tetapi kita tidak mau merendahkan hati dengan teladan sempurna dari Yesus Kristus yang Allah mau menjadi manusia. Apakah kita layak untuk disebut sebagai seorang Kristen? Dan di dalam kerendahan hati Kristus, Kristus tidak hanya rendah hati di dalam melakukan kehidupannya, di dalam pekerjaan-pekerjaannya di dunia, tetapi Kristus juga taat. Dan bagaimana kita dapat serupa dengan Kristus? Paulus mengatakan dan firman Tuhan menyatakan bagi kita semua, haruslah kita memiliki ketaatan di dalam Kristus. Ketaatan Yesus Kristus adalah ketaatan kepada kehendak Bapa sebagai ketaatan yang sempurna. Ditunjukkan sebagai apa gitu? Pertama, Kristus Yesus penunjukannya adalah bagaimana dia rela mau menjadi manusia. Ya 7 sekali lagi saya bacakan bahwa dikatakan bahwa Kristus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Menjadi manusia itu tidak hanya merendahkan dirinya, tidak hanya menunjukkan kerendahan hati Allah untuk menjadi sesuatu, menjadi ciptaan gitu. Pencipta menjadi ciptaan. Bayangkan ya, pencipta menjadi ciptaan. Tetapi dia mau tetap menjadi ciptaan. Itulah ketaatan Kristus. Sebuah ketaatan yang mutlak, nggak ditawar-tawar. Nanti dulu deh, nggak dulu deh. Tidak seperti itu. Tapi Allah, Kristus Yesus mau
menjadi manusia. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Bahwa Kristus Yesus rela untuk menjadi manusia. Supaya pekerjaan ilahi boleh digenapi. Supaya nubuatan-nubuatan yang terjadi boleh tergenapi. Bayangkan jika Kristus tidak mau taat untuk menjadi manusia. Tidak ada pekerjaan penebusan dosa bagi kita semua. Kalau begitu buat apa kita jadi orang Kristen? Buat apa kita beriman kepada Kristus Yesus? Tapi karena ketaatan Yesus Kristus untuk menjadi manusia, maka kekristenan kita berharga. Dan ketaatan Yesus Kristus tidak hanya segitu saja. Ketaatan Yesus Kristus menunjukkan bahwa di ayat 8 saya bacakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Sebagai karyawan atau sebagai pekerja atau sebagai siswa atau mahasiswa, kita punya otoritas lebih tinggi di atas kita, betul? Kita punya bos, kita punya manajer, kita punya supervisor. Kalau di kampus mungkin kita punya dosen-dosen yang memberikan tugas-tugas. Dan di dalam pendelegasian tugas tersebut gitu ya, kita diminta untuk taat ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Kalau bos kita suruh kita fotokopi paper sehari 2000 lembar, ya kita harus kerjakan gitu. Kita nggak bisa cuma fotokopi 20 lembar. Kalau dosen kita di kampus kasih tugas untuk bikin paper 10 halaman dan dalam batas waktu 2 minggu, kita nggak bisa mengumpulkannya dalam waktu 1 bulan. Ya kan? Itu tidak taat namanya. Itu tidak mengerjakan seperti apa yang diperintahkan. Itu tidak mengerjakan seperti apa yang dikehendaki oleh yang memberi perintah, yang memberi kehendak gitu. Nah, ketaatan Yesus ya di kayu salib adalah ketaatan yang sempurna. Pernahkah kita sekalian diminta untuk masuk ke dalam sebuah kesulitan? Ya bikin tugas sulit sih ya. Yang kuliah atau yang bekerja, mungkin kadang-kadang tugas-tugas pekerjaan kita anggap sebagai sebuah kesulitan. Tapi jika dibandingkan dengan apa yang Yesus harus alami, apa yang Yesus harus lakukan untuk mati sebagai manusia. Tadi kita sudah bicara bahwa Yesus adalah manusia sejati. Yesus merasakan lapar dan haus. Dia pun merasakan kesakitan. Ketika mahkota duri dipasangkan di atas dahinya, kesakitan yang terjadi adalah sungguh-sungguh rasa sakit. Saya ingat Danar ya, waktu kuliah melakukan samapta gitu ya. Dan pekerjaannya adalah diperintahkan untuk tidur di kuburan dengan kecoa-kecoa gitu ya. Mau diulangi lagi Nar? Nggak mau. Danar tidak mau mengulangi lagi hal tersebut karena hal tersebut sangat tidak nyaman bagi dia gitu ya. Tetapi itu belum seberapa kalau kita bandingkan gitu ya. Itu belum seberapa dengan ketaatan yang Kristus Yesus lakukan untuk dia mati di atas kayu salib. Dan bedanya dengan Danar yang melakukan samapta, ketidaknyamanan dia adalah untuk bagaimana dia bisa melanjutkan pendidikannya dan mendapatkan nilai dan terus bisa lulus dan seterusnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, ketaatannya adalah bukan untuk dirinya sendiri. Ketaatannya adalah untuk kita semua. Untuk melakukan karya keselamatan bagi manusia. Mati di atas kayu salib. Saya mau mengajak kita melihat dari Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 8. Di sini dikatakan bahwa dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap, tangis dan keluhan kepada Dia. Dia di sini adalah Allah Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dari apa yang telah dideritanya. Yesus menderita ketika dia menjadi manusia, ketika dia harus mati di atas kayu salib. Dan dia tahu dia akan mati di atas kayu salib, dia menderita. Saya mengajak kita untuk melihat kembali, mengingat kembali dalam satu bagian firman Tuhan dari Markus 14 ayat 32 sampai 41. Dan ada di bagian perikop-perikop lain di kitab Injil Sinoptik bahwa
Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kita tahu semua cerita ini. Ketika kita nonton film The Passion of the Christ, dimulai dari ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Di peristiwa Yesus berdoa di Taman Getsemani, apa yang didoakan oleh Yesus? Dia mengatakan, Bapa, kalau bisa cawan ini berlalu dari padaku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Kalau bisa cawan ini berlalu daripada aku. Kalau bisa, apa yang di hadapanku nanti, kematianku di atas kayu salib nanti, gak usahlah manusia Yesus ini alami. Sakit Tuhan gitu ya. Ditusuk mahkota duri gak enak Tuhan. Apalagi gotong-gotong salib dan harus mati di atas kayu salib, gak enak. Menderita. Akan tetapi dikatakan berikutnya adalah biar kehendakmu yang jadi. Kehendak Allah Bapa di surga yang jadi. Dan peristiwa ini menunjukkan bagaimana Yesus memiliki ketaatan, ketundukan penuh, kepatuhan kepada kehendak Allah Bapa. Apakah kita sudah taat seperti Kristus? Meskipun apa yang di hadapan kita adalah hal-hal yang tidak menyenangkan, adalah hal-hal yang tidak mengenakan. Ketika kita dipanggil, ketika kita mendengar Injil kebenaran firman Tuhan, ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang Kristen, untuk menjadi pengikut Kristus, untuk menjadi anak-anak Kristus, kita harus sudah menyadari bahwa menjadi orang Kristen adalah bukan tentang kenyamanan, bukan tentang keamanan, bukan tentang kebahagiaan dan berkat yang akan kita terima. Dari awal kekristenan ada. Kekristenan selalu didampingi dengan persekusi. Dan pertanyaannya, di tengah persekusi yang ada, di tengah perundungan yang ada bagi orang-orang Kristen, maukah kita tetap taat seperti Kristus? Supaya kita serupa dengan Kristus. Dan satu pertanyaan perenungan bagi kita untuk menutup khotbah saya pada siang hari ini. Jika Kristus saja taat sampai mati demi kita, apakah kita juga tidak mau taat demi Kristus? Saya mengundang untuk WL musik, singer boleh naik ke atas. Kita mengambil waktu ini, kita mau mengambil momen ini untuk kita berdoa. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Ketika Paulus mengatakan bagi kita, ketika pesan firman Tuhan hari ini menyampaikan kepada kita, untuk kita semakin serupa dengan Kristus. Untuk kita hidup di dalam persatuan, di dalam persekutuan roh, di dalam kebersamaan, di dalam kasih Kristus. Untuk kita sehati, untuk kita sepikir, untuk kita sejiwa, untuk kita setujuan di dalam kebersamaan, di dalam Kristus. Untuk kita belajar menjadi seorang yang rendah hati. Untuk kita belajar menjadi seorang yang mengutamakan orang lain. Bukan demi kepentingan diri kita sendiri. Maukah kita melakukannya? Dan bahkan maukah kita taat sama seperti Kristus. Untuk kita semakin serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa.